Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan keempat. Akuntansi keuangan lanjutan 1. Mengenai akuntansi pembubaran partnership dengan metode likuidasi bertahap. Sebelumnya di pertemuan ketiga, kita sudah mempelajari bagaimana cara menyusun laporan pembubaran partnership dengan metode likuidasi sekaligus. Selanjutnya di pertemuan keempat ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun laporan pembubaran partnership dengan metode likuidasi bertahap yang diterapkan apabila proses penjualan aset partnership dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Pada setiap akhir periode tertentu, kas yang tersedia dibayarkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai urutan prioritas. Selanjutnya, partnership membutuhkan schedule pembayaran aman untuk memastikan bahwa hanya anggota sekutu yang memiliki saldo modal positif pada akhir proses likuidasi yang akan menerima kas dari hasil penjualan aset. Selanjutnya, schedule pembayaran aman juga memperhitungkan kemampuan modal sekutu untuk menanggung risiko kerugian dan biaya selama proses likuidasi. Selanjutnya, kita ke studi kasus, yaitu terdapat partnership ABC, Anto, Bani, dan Chandra yang melakukan konversi aset secara bertahap dalam proses likuidasi. Semua kas yang tersedia dikurangi dengan jumlah kas yang ditahan untuk mengantisipasi biaya yang tidak terduga dan didistribusikan kepada para sekutu setiap akhir bulan. Tidak ada bunga atas pinjaman sekutu yang diakui selama proses likuidasi. Pembagian modal Anto, Bani, dan Chandra berdasarkan rasio laba rugi sesuai dengan proporsinya 5:3:2. Berikut disajikan laporan posisi keuangan sebelum likuidasi partnership ABC. Selanjutnya terdapat informasi transaksi likuidasi bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Pertanyaannya, pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret bahwa para sekutu sepakat untuk melikuidasi persekutuan ABC dengan metode likuidasi secara bertahap. Yang pertama yang harus kita hitung dimulai dari saldo awal sebelum likuidasi, yaitu diperoleh dari laporan posisi keuangan sebelum likuidasi. Untuk memastikan balance atau tidaknya, maka kita kembali ke persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan transaksi likuidasi di bulan Januari. Yang pertama, sebesar 51.000 dapat ditagih dari piutang dagang dan sisanya tidak dapat ditagih. Maka partnership menerima kas sebesar 51.000 dan piutang usaha berkurang di akun aset non-kas sebesar 66.000. Maka partnership mengalami kerugian sebesar 15.000. Kerugian tersebut harus ditanggung oleh semua anggota sekutu. Selanjutnya yang kedua, sebesar 38.000 diterima dari semua penjualan persediaan. Maka partnership memperoleh kas sebesar 38.000 dan aset persediaannya berkurang di akun aset non-kas karena terjual sebesar 52.000. Maka partnership mengalami kerugian sebesar 14.000 yang harus ditanggung oleh semua anggota sekutu. Transaksi ketiga sebesar 2.000 untuk pembayaran beban likuidasi. Maka kas berkurang sebesar 2.000 dan beban likuidasi ini juga harus ditanggung oleh semua anggota sekutu sesuai dengan proporsi laba rugi masing-masing. Selanjutnya transaksi keempat sebesar 50.000 dibayarkan kepada kreditur eksternal setelah penghapusan memorandum kredit sebesar 3.000 yang diterima pada Januari. Maka
utang usaha berkurang 53.000 dan partnership hanya membayar utang kepada kreditur eksternal sebesar 50.000, maka partnership memperoleh keuntungan sebesar 3.000. Keuntungan tersebut menjadi tambahan modal untuk semua anggota sekutu. Selanjutnya, transaksi kelima, piutang Anto dialihkan ke saldo modal Anto. Maka piutang Anto dan modal Anto berkurang sebesar 30.000. Selanjutnya kita hitung saldo akhir sebelum distribusi kas di bulan Januari. Untuk mengetahui balance atau tidaknya, maka kita kembali lagi ke persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya, transaksi nomor 6, di bulan Januari terdapat kas yang dibagikan kecuali sebesar 10.000, ada uang tunai yang ditahan untuk mengantisipasi biaya yang tidak terduga. Maka partnership membutuhkan schedule pembayaran aman kepada sekutu. Caranya, yang pertama, saldo modal sebelum distribusi kas bulan Januari. Sisa modal Anto 74.000, sisa modal Bani 81.600, sisa modal Chandra 68.400. Selanjutnya, partnership melakukan pembayaran utang kepada Bani, maka menambah modal Bani sebesar 20.000. Kemudian terjadi perubahan modal bersih para sekutu. Selanjutnya, sisa aset non-kas di bulan Januari sebesar 189.000. Diasumsikan aset non-kas ini tidak terjual, maka partnership mengalami kerugian, dan kerugian tersebut harus ditanggung oleh semua anggota sekutu. Selanjutnya, partnership juga melakukan cadangan uang tunai untuk antisipasi biaya yang tidak terduga sebesar 10.000, maka juga harus ditanggung oleh semua anggota sekutu. Selanjutnya diperoleh modal bersih para sekutu yang terbaru, yaitu hasilnya terdapat ada yang defisit, yaitu modalnya si Anto mengalami defisit yang harus ditanggung oleh sekutu Bani dan sekutu Chandra sesuai dengan proporsi laba rugi masing-masing. Selanjutnya, untuk transaksi bulan Februari dan transaksi di bulan Maret, ini sama saja seperti dengan transaksi bulan Januari 2019. Prosesnya sama saja perhitungannya. Selanjutnya, kita membuat jurnalnya. Jurnal untuk metode likuidasi bertahap ini juga sama dengan jurnal metode likuidasi sekaligus. Tidak ada bedanya dengan pertemuan ketiga. Agar kalian lebih paham lagi, silahkan mengerjakan tugas ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum. Sekian presentasi dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.